Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali konten ini mau berangkat ke rumah temen main sambil olahraga nyepeda. Jadi ingat kata temen itu pernah membuat celetukan begini, berteman sama dia sekarang nggak asik, nggak seperti dulu. Nah, mungkin diantara teman-teman juga pernah ada yang menjumpai perkataan seperti itu. Nggak asik lagi sekarang berteman sama dia, gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, para sahabat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para sanak famili dimanapun berada, memilih teman atau berteman dengan teman-teman yang baik itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Surat Al-Kahfi ayat 28. Nah, ini kewajiban bagi kita semuanya untuk mencari, untuk berteman dengan teman-teman yang baik tentunya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Jadi seorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Maka perhatikan siapa yang akan jadi karib kalian. Nah, di sini diwariskan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Jadi ini penting sekali bagi kita untuk memilih teman. Jadi ya kita sering mendengar kata-kata hijrah. Ada orang yang semula belum ngaji jadi ngaji, sehingga ketika kita diajak main sama teman-temannya yang belum ngaji, ya sehingga tidak asik lagi, kata mereka begitu. Yang semula nongkrong-nongkrong mungkin sampai melalaikan waktu, sekarang nggak mau lagi, sehingga tidak asik lagi. Nah, ini suatu hal yang kita jumpai teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah lingkungan kita atau tengah-tengah teman kita ada komentar, sekarang nggak asik lagi berteman dengan dia, gitu kan. Nah, ini suatu hal yang kita jumpai. Kemudian kata pepatah Arab, as-sahibu sahibun. Itu yang namanya sahabat itu bisa menarik atau bisa mempengaruhi. As-sahibu sahibun. Nah, ini penting sekali lagi bahwa kita harus memilih teman atau bersama teman-teman yang baik agar kita ditarik, agar kita tertarik atau ketarik terhadap hal-hal kebiasaan kebaikan. Kemudian kata-kata bijak atau kata hikmah, seorang bisa dinilai dengan orang yang jadi teman dekatnya, seperti itu. Selain pepatah as-sahibu sahibun, yaitu yang namanya sahabat itu bisa menarik atau mempengaruhi, ada kata-kata hikmah yang lain. Seorang bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Nah, kemudian banyak ya perkataan para salaf atau athar salaf seperti Al-Imam Fudail bin Iyad misalnya dalam Syiar A'lamin Nubala, saya pernah baca, yaitu baca risalah ya, bukan baca kitabnya. Pandangan seseorang itu, pandang seorang mukmin pada mukmin yang lainnya itu mengkilapkan hati. Mengkilapkan hati itu artinya menarik. Lihat ya, kita melihat teman kita, teman dekat kita yang memang berpenampilan penuntut ilmu, menjaga adab, cara berpakaiannya juga senantiasa terjaga, maka kita pun akan kagum, kita pun akan bisa terpengaruhi. Nah, bahkan sampai-sampai Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak mengatakan bahwa jika kami memandang Al-Imam Fudail bin Iyad, kata beliau rahimahullah ta'ala, yaitu kami akan makin sedih, akan merasa sedih
kata Abdullah ibnu Mubarak, jika kami memandang Al-Imam Fudail bin Iyad, maka perasaan kami akan sedih. Sedih kenapa? Yaitu merasa penuh kekurangan. Subhanallah. Cuma memandang aja. Memandang aja. Mungkin kita juga begitu. Para penuntut ilmu mungkin memandang guru-guru kita, memandang ustadz-ustadz kita. Masya Allah. Betapa beliau tawadu, betapa beliau menjaga adab, perilakunya, adabnya. Nah itu mengkilapkan hati kita. Akhirnya menyeret kita. Teman-teman berkumpul kita juga begitu, teman-teman sekalian. Sehingga kita wajib untuk memilih teman, bergaul dengan teman-teman yang baik, bergaul dengan para penuntut ilmu, duduk bersama mereka, saling mudzakarah, ya artinya saling mengingatkan. Gitu. Mudah-mudahan manfaatnya apa? Kita mendapat teman yang baik. Ya tentunya manfaatnya bisa mengingatkan kita ketika kita tergelincir dalam suatu hal yang bertentangan dengan syar'i. Kemudian yang kedua adalah menyeret kita, menarik kita ke arah kebaikan. Gitu. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana biasa saling mengingatkan untuk pribadi dan juga untuk keluarga, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.